Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makroekonomi tentang teori kuantitas uang dan inflasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Syahrani Trifadilah dengan NIM akhir 342 dan teman-teman saya. Saya Himatul Ulia dengan NIM akhir 220. Saya Nurul Aulia Oktaviani dengan 3 NIM akhir 221. Saya Ahmad Enggal Laksono dengan NIM 217. Baik, sekarang masuk ke pengertian dan fungsi uang. Yang pertama, pengertian uang. Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Adapun fungsi uang, pertama fungsi asli sebagai alat tukar dan satuan hitung. Yang kedua ada turunan sebagai alat menyimpan atau menabung, pendorong kegiatan ekonomi, pembentuk dan pemindah kekayaan, standar pembayaran utang, alat pencipta kesempatan kerja, penunjuk harga, dan yang terakhir, alat pembayaran. Lalu ada jenis uang, dilihat dari bahannya. Uang dibagi dua, ada uang logam, yaitu uang terbuat dari logam, dan uang kertas. Lalu dilihat dari nilainya, uang bernilai penuh, yaitu uang yang memiliki nilai intrinsik seperti uang logam. Lalu ada uang tidak bernilai penuh, sebaliknya. Selanjutnya ada lembaga. Lembaga ada uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik dalam bentuk kertas maupun logam. Kedua ada uang giral. Uang giral uang yang diciptakan oleh bank umum dalam bentuk simpanan nasabah. Selanjutnya dilihat dari kawasan berlakunya, ada uang domestik, yaitu uang yang berlaku dalam suatu negara. Lalu ada uang internasional, uang yang berlaku di beberapa negara atau seluruh dunia. Yang terakhir ada pertimbangan, uang adalah kekayaan, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Lalu ada inside money, uang yang diciptakan oleh bank umum dalam bentuk simpanan nasabah. Yang terakhir ada outside money, uang yang diciptakan oleh bank sentral dalam bentuk uang kartal. Selanjutnya ada kriteria uang. Yang pertama ada acceptability dan cognizability, atau diterima dan diketahui secara umum. Uang harus diterima dan diketahui secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar, alat ukur, dan penyimpanan kekayaan. Ada stability of value, nilai stabil atau fluktuasi secara kecil. Uang harus memiliki nilai yang stabil agar masyarakat mau menyimpannya sebagai alat penyimpan kekayaan. Ketiga ada elasticity of supply, cukup memenuhi kebutuhan usaha. Jumlah uang yang beredar harus cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang selanjutnya ada portability, mudah dibawa. Lalu ada durability, tidak mudah rusak. Yang terakhir ada divisibility, yaitu uang harus dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil agar bisa digunakan untuk transaksi yang nilainya kecil. Selanjutnya ada teori kuantitas uang. Menurut neoklasik, uang dianggap sebagai suatu benda yang tidak mampu memberi kepuasan secara langsung. Uang hanya berarti karena kemampuannya untuk ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung. Berarti orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi, semakin banyak uang yang dipegang. Lalu ada rumus teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Nilai uang harus sama dengan nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Rumusnya M kali V sama dengan P kali T, di mana M jumlah uang yang beredar pada suatu periode, V kecepatan peredaran uang, P harga rata-rata pada suatu periode,
T. Banyaknya transaksi per periode. T kali T diasumsikan tetap. MP bersifat positif. Ketika uang beredar mengalami kenaikan, sama dengan harga naik atau inflasi. Selanjutnya dari rumus di atas, menurut Irving Fisher, the purchasing power of money, M adalah jumlah uang yang beredar yang ditentukan oleh kekuatan yang berasal dari pemerintah dan bank sentral sebagai otoritas moneter. Kemudian T adalah banyaknya transaksi. T ini adalah fungsi dari pendapatan. Artinya bila pendapatan meningkat, maka transaksi juga meningkat. Pendapatan yang normal adalah pendapatan nasional pada pengerjaan penuh. Kemudian V adalah dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan faktor teknologi. Jadi, V tidak berhubungan dengan M, P, maupun T. Maka bila V dan T dalam jangka pendek, maka perubahan M akan mempengaruhi P secara langsung dan proporsional. Kemudian, variabel tingkat harga merupakan variabel residu yang nilainya ditentukan oleh interaksi ketiga variabel lainnya. Harga diasumsikan fleksibel, sehingga harga dapat menyesuaikan atau bergerak naik dan turun. Kemudian variabel transaksi merupakan jumlah keseluruhan transaksi pada suatu selang waktu tertentu. Ini semua disebut sebagai teori kuantitas uang. Untuk mencapai dan memelihara tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka yang harus dilakukan adalah mengendalikan atau mengontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, dari transaksi menjadi pendapatan, didapatkan rumus sebagai berikut. M dikali V sama dengan P dikali Y, di mana M merupakan jumlah uang yang beredar pada suatu periode, kemudian V adalah kecepatan peredaran uang, dan P merupakan harga rata-rata pada suatu periode, dan Y adalah perputaran pendapatan uang. Y di sini diubah dari T karena T sulit diukur, sehingga diubah menjadi Y, yaitu total dari perekonomian. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga unit per output, maka nilai uang dari output adalah P dikali Y. Kemudian selanjutnya, fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Ketika menganalisis bagaimana uang mempengaruhi perekonomian, bermanfaat menunjukkan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang dibelinya. Jumlah ini disebut keseimbangan yang real. Fungsi permintaan akan uang adalah persamaan yang menunjukkan apa yang menentukan kuantitas keseimbangan uang real yang ingin ditahan oleh orang. Dengan rumus M per P dipangkatkan D sama dengan K dikali Y. K adalah konstanta, yaitu banyak uang yang ingin ditahan orang dari pendapatan. Kemudian fungsi permintaan uang merupakan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas. Dan didapatkan rumus M per P sama dengan K dikali Y. Kemudian dikalikan silang menjadi M kurung buka 1 per K kurung tutup sama dengan P dikali Y. Ini sama seperti rumus di atas tadi. Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap rupiah pendapatan yang diperolehnya, uang tidak sering berpindah tangan, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian selanjutnya, teori permintaan uang kemudian dikembangkan oleh Keynes. Keynes beranggapan bahwa orang meminta uang karena adanya motif tertentu. Ada 3 motif yang ditentukan oleh Keynes tadi, yaitu yang pertama, motif transaksi, kemudian motif berjaga-jaga, serta motif spekulasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu dalam jangka waktu yang lama. Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang, yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Di sini, kami memberi contoh grafik inflasi di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Kemudian, target inflasi di Indonesia. Di sini ada tahun 2001 sampai tahun 2004, yang mana
yang sudah terjadi inflasi aktualnya itu sampai pada tahun 2021. Kemudian teori inflasi. Yang pertama, menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua, kuantitas. Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Yang terakhir, strukturalis. Teori ini didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan perhatian yang besar terhadap struktur perekonomian negara berkembang. Hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural perekonomian. Lalu penyebab utama terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi karena naiknya permintaan atau demand pull inflation, yang artinya di sini inflasi terjadi karena permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan barang atau jasa yang ada. Kemudian yang kedua, inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation. Di sini biaya produksi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, seperti biaya-biaya yang ada dalam proses produksi. Yang ketiga itu ada kenaikan harga barang di luar negeri atau imported inflation. Kemudian jenis-jenis inflasi. Di sini jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3, yaitu sifat, sebab, dan asal. Yang pertama dari sifat, itu ada inflasi rendah, inflasi menengah, inflasi berat, dan inflasi sangat tinggi. Yang kedua sebab seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian asal itu ada 2, inflasi domestik dan inflasi impor. Kemudian cara mengatasi inflasi. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan moneter, itu ada politik diskonto atau politik uang ketat, yaitu bank menaikkan suku bunga. Kemudian politik pasar terbuka, yaitu bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal. Yang ketiga, peningkatan cash ratio atau menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank. Kemudian kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah tidak pajak dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Lalu kebijakan non-moneter. Di sini yang pertama, mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, lalu menekan tingkat upah. Kemudian pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. Lalu pemerintah melakukan distribusi secara langsung. Kemudian penanggulangan inflasi yang sangat parah atau hyperinflation ditempuh dengan cara melakukan sneering atau pemotongan nilai mata uang. Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan output. Lalu yang terakhir kebijakan penentuan harga dan indexing. Lalu kebijakan yang terakhir itu kebijakan sektor real. Yang pertama, pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM atau usaha mikro kecil menengah, lalu menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak. Lalu yang terakhir, menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya ada rumus laju inflasi. Diketahui itu ada IHK. IHK sama dengan itu indeks harga konsumen. Adalah suatu indeks harga yang mengukur perubahan harga dari kelompok barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. IHK itu memiliki rumus IHK sama dengan IHKN per IHKO kali 100%, di mana IHKN sama dengan harga sekarang dan IHKO itu sama dengan harga pada tahun dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.